review dong SEA MSC berusaha kami bersih. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan ceramah saya, mohon bapak-bapak, ikhwan yang masih jauh merapat saja, yang ibu-ibu juga lebih merapat saja yang di belakang, karena sunnah Nabi kita ketika ada kajian ilmu itu merapat, bahkan melingkar. Nggak perlu melingkar tapi minimal merapat supaya tidak jauh-jauh seperti orang sedang berantem ya. Silakan berkumpul di sini. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang saya hormati seluruh panitia Halal Minang Fest, lalu para sponsor, para tokoh masyarakat yang hadir, alim ulama dan semua yang hadir, insya Allah semua semoga Allah golongkan sebagai calon penghuni surga. Saya tiba tadi malam di Padang setelah ada aktivitas lumayan padat di Jakarta. Hanya ingin menyapa antum semua karena sudah lama sekali tidak ke Padang. Saya sudah mungkin terakhir sebelum Covid, sudah lama sekali ya. Dan sekarang saya bisa hadir kembali menyapa antum semua, tidak lewat layar kaca, tidak lewat sosial media, tapi bertemu langsung. Karena kita akan membicarakan sebuah momen yang sangat istimewa. Saya pernah ditanya sama seorang jamaah di stasiun TV di salah satu acara, entah Damai Indonesiaku apa Cahaya Hati, saya lupa acaranya apa. Kata sang penanya begini, Ustadz, saya ingin hijrah, ya, saya ingin hijrah, tapi saya bingung mau mulai dari mana. Ya, ini mungkin pertanyaannya mewakili banyak teman-teman yang mau hijrah ya. Saya pengen berubah, saya pengen menjadi lebih baik, tapi bingung startnya di mana, bingung mulainya di mana. Maka saya jawab dengan sangat sederhana, mulailah hijrah kita dengan memperbaiki kualitas sholat. Sederhana. Saya yakin antum semua yang hadir sini sudah sholat ya. Sudah sholat belum? Sholat ya. Tepat waktu, 5 waktu, nggak bolong-bolong, insya Allah semuanya sudah. Pertanyaan saya, oke, kita akan gabungkan dengan kondisi sedang update. Ada yang tahu mensrianya Panji? Menyimak mensrianya Panji? Nggak menyimak, yang menyimak saja ya. Di situ ada yang katanya guyonan tentang sholat, yang sampai ada beberapa pihak menuntut ini sebagai sebuah penistaan agama. Teman, kalau saya kurang setuju. Karena yang dibahas bukan, kita harus mengerti apa esensinya. Kata Panji begini, apakah orang yang rajin sholatnya otomatis akan menjadi pemimpin yang baik? Coba teman-teman jawab. Apakah orang yang rajin sholatnya artinya tidak korupsi, berintegritas, orangnya aman dan sebagainya? Apakah seperti itu? Otomatis enggak? Rajin sholat langsung jadi pemimpin yang bagus, otomatis tidak? Kenapa enggak otomatis? Karena ada yang salah dengan sholatnya. Ini kita bahas sekarang ya. Kita akan bahas di momen Isra Mi'raj ini. Teman-teman semua, Isra Mi'raj itu 27 Rajab, riwayatnya tidak sahih. Tanggal berapa? Wallahu a'lam. Karena para ulama masih berbeda pendapat tentang ini. Kalau berdebat malah panjang urusannya. Tapi saya tidak pernah bilang kapan kita meneliti kepastian terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, itu melelahkan. Yang harus kita pikirkan adalah esensi kenapa perintah sholat itu harus melalui proses Isra Mi'raj. Nanti ya, itu next ya. Oke, kembali ke masalah mensria tadi.
Kenapa pemimpin yang rajin sholat tidak otomatis menjadi pemimpin yang baik? Banyak ya, mohon maaf, menteri agama yang berkasus ada nggak? Ya, ada yang korupsi Quran, ada yang korupsi dana haji dan sebagainya. Apakah mereka sholat? Insya Allah mah sholat gitu ya. Atau coba tanya koruptor lain. Ya, saya kemarin dari Riau. Riau itu Masya Allah ya, luar biasa ya. Setiap pemimpinnya pasti kena OTT. Padahal Riau itu daerah yang seperti Sumbar ini. Daerah yang sangat alim. Ya. Daerah yang ya muslimnya sangat kuat. Islamnya sangat kuat. Tapi kok pemimpinnya kena OTT. Padahal saya lihat beliau tuh sedang tablik akbar. Bersama guru kita UAS, bersama UAH, bersama semua. Masa dia nggak menyerap apa yang disampaikan guru-guru kita? Kan nggak mungkin juga. Tapi kenapa OTT? Muslim, haji, bergaul sama ulama, tapi kena OTT. Teman-teman semua, yang perlu antum sadari, kenapa kata Panji itu orang yang rajin sholat tidak otomatis menjadi pemimpin yang baik? Kalau kita orang yang ngerti agama, betul. Karena Allah pernah mengancam di surah Al-Ma'un. Apal ya, Ar-Ra'aital? Ada sebuah ayat keempatnya. Fawailul lil, apa artinya itu? Yes. Maka celakalah orang yang wail itu nama lain neraka. Karena neraka banyak ya. Artinya celakalah orang yang sholat atau masuklah ke neraka wail orang yang sholat. Kalau kata Ibnu Abbas, artinya ayat ini adalah sholatnya orang-orang yang suka pamer alias sholatnya orang munafik. Ini yang diancam ke neraka. Teman-teman semua, kenapa orang yang sholat itu diancam ke neraka? Artinya kalau sholatnya nggak bagus, tidak benar, maka kita berpotensi juga masuk neraka. Itu yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Betul ya? Itu yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Nah, sholat yang seperti apa sih yang mampu mencegah kita tidak berbuat maksiat? Karena sejatinya di surah Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kata Allah demikian ya. Sesungguhnya sholat tanda kurung yang baik dan benar itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsyai wal munkar. Fahsya sama mungkar sama-sama mungkar, Pak. Tapi fahsya itu lebih kepada kemaksiatan yang sifatnya individu. Ya. Kalau mungkar kemaksiatan yang sifatnya lebih luas. Jadi kalau mohon maaf anak muda suka ngintip, anak muda suka berbuat maksiat menuruti hawa nafsu seksualnya, itu fahsya namanya. Ya. Kalau mungkar itu apa? Pemimpin membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakat, mungkar. Melegalisasi pornografi, mungkar. Melegalisasi minuman keras, mungkar. Ya, fahsya individu, mungkar lebih umum. Nah, kalau orang baik sholatnya, dia tidak akan fahsya, tidak akan mungkar. Pertanyaan saya, kenapa di Indonesia yang katanya 87% muslim, itu banyak orang yang korupsi? Kenapa? Kan muslim, kan sholat. Artinya, sholatnya tidak benar. Terus, teman-teman semua yang hadir di sini, sholatnya sudah benar belum? Halo, jawab, jangan bengong. Antum semua di sini sholatnya sudah benar belum? Sudah benar belum? Belum. Bagus, ngaku saja. Saya pun kalau dibilang mungkin belum benar, kadang tidak. Kadang khusyuk, kadang tidak. Karena khusyuk itu nggak antum sekarang khusyuk, besok khusyuk lagi, belum tentu. Sholat ini ibadah terpanjang sampai nanti kita mati yang terus membutuhkan penyempurnaan, Pak. Tidak mentang-mentang kita khusyuk sekarang, besok khusyuk lagi. Belum tentu juga. Ya. Artinya memang ada yang salah dengan sholat umat Islam di Indonesia. Maka kalau kata Kiai Haji Zidun MZ almarhum, ada istilah namanya STMJ. Pernah dengar? Bukan susu telur madu jahe, bukan ya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Dia sholat, tapi dia maksiat. Kok bisa? Kan sholat. Harusnya kan tanha anil fahsyai wal munkar gitu ya. Tapi ternyata dia maksiat terus. Artinya ada yang salah dengan sholatnya, teman-teman.
Ya, sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ada di situ yang begini. Misalkan gini, ibu-ibu sedang masak. Kalau di Padang tuh masak jam berapa sih ibu-ibu? Sore. Misalkan sedang masak goreng-goreng apa, tiba-tiba ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kok udah azan asar lagi? Perasaan tadi baru zuhur. Ada yang pernah seperti itu ketika ada aktivitas, terus azan berkumandang, terus dia menyalahkan azannya. Kok sudah azan lagi? Coba-coba kita merenung diri. Atau sedang kuliah, mengerjakan tugas, sedang asik meeting, segala macam, tiba-tiba sudah azan lagi. Biasanya azan penyela itu asar, Pak. Pengalaman kami meeting-meeting itu banyak di jam 3, jam-jam rawan di Jakarta kan setengah 4 kurang ya, asarnya ya. Itu jam 3 meeting, tiba-tiba setengah 4 kurang sudah harus break lagi untuk azan. Untuk sholat asar. Itu beberapa orang menganggapnya sebagai pengganggu aktivitas. Coba teteh, mbak, manggil apa? Uni di sini. Ya, bukan ani-ani ya. Uni di sini sama udah di sini. Ada nggak yang pernah menganggap sholat itu kok gangguin gitu loh? Banyak ya. Lagi asik berdagang di pasar, tiba-tiba lagi rame pedagang, lagi rame pembeli, tiba-tiba azan. Saya mau cerita, menjadi gambaran antum semua, ini cerita real story. Di daerah kami di BSD. BSD itu di Tangsel, Tangerang Selatan ya. Ada seorang penjual cendol. Tahu cendol? Cendol apa nama di sini Padang? Sama cendol. Cendol juga ya. Cendol dawet gitu sama lah ya. Ada penjual cendol. Cendolnya terkenal enak, harganya nggak mahal, laris manis. Sang pedagang cendol ini buka start jam 11 biasanya. Siang-siang ya. Jam 11 kurang, jam 11 dia langsung sampai dia mangkalnya di depan masjid. Jadi orang tuh tahu setiap jam 11 itu pasti datang tukang cendolnya diserbu langsung. Ramai sekali. Zuhur jam 12 lewat 2 menit. Jam 12 lah hitungnya lah. Tiba-tiba jam 11.45 sang penjual cendol langsung menghilang saja. Padahal azan masih jauh. Tapi udah nggak ada, sudah naik ke masjid. Walaupun sedang ramai pembeli, walaupun sedang ramai konsumen. Kan kesel ya. Tiba-tiba pas giliran saya enggak. Saya mau naik dulu ke atas. Padahal azan masih 15 menit lagi, dia meninggalkan konsumen yang sedang antri dagangannya. Dan ini pun terjadi nanti ketika asar. Ya, asar 3:30 ya jam 3 sudah nggak ada. Itu lama-lama konsumennya gondok juga. Sudah ngantri panjang, tiba-tiba sang pembeli seenaknya saja begitu naik ke atas. Ke masjid maksudnya. Ada yang berani nanya, Bang, abang ini gimana sih? Jualan cendolnya niat apa enggak? Oh niat. Kok setiap rame pembeli, abang langsung naik ke atas? Loh kan saya mau sholat. Bang, masih lama waktunya bang. 15 menit lagi. Yang azan aja belum ada, nih abang duluan ke sana. Abang mau ngapain sih? Karena pedagang lain biasanya bukan azan lagi sudah komat baru pada naik ke atas. Atau bahkan ada yang nggak sholat itu. Jadi cuma dagang doang depan masjid ya. Dia nggak sholat. Tapi si abang ini spesial. 15 menit sebelum azan berkumandang, dia naik ke masjid. Apa jawaban si abang itu? Profesi saya bukan penjual cendol. Kaget semua. Apa ini? Abang Intel. Kalau Intel kan jualan cendol, bakso sama nasi goreng biasanya. Abang ini Intel? Bukan. Enak aja bukan Intel. Terus abang apa? Profesi saya adalah penunggu waktu sholat. Maksudnya apa bang? Iya. Kerjaan saya itu menunggu waktu sholat. Maka saya akan hadir di masjid sebelum azan berkumandang. Kalau nggak ada muazinnya, saya azan sekalian. Kalau nggak ada yang komat, saya komat sekalian. Kalau nggak ada imam, saya imam sekalian. Kalau nggak ada makmum, saya rangkap semua sekalian. Kata si pedagang cendol ini. Wah, terus bang, emang kenapa sih bang? Kok abang mau-maunya datang sebelum azan? Pedagang lain tuh kadang-kadang masbuk, bahkan kadang-kadang nggak sholat. Ya, karena profesi saya adalah penunggu waktu sholat. Di sela-sela saya menunggu waktu sholat berikutnya, saya menjalankan hobi saya sebagai penjual cendol.
Oh, keren. Jadi cendolnya itu adalah hobi. Kerjaannya nungguin sholat. Ada di situ begini. Ah, sembari saya nungguin nanti azan, saya mau jualan bakso. Itu selingan aja. Jualan bakso, jualan mie ayam, atau kerja, atau apapun itu selingan. Sebenarnya kalau kata guru saya, hidup kita ini kerjaannya cuma satu. Menunggu waktu sholat. Dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. Itu aja, Pak. Itu kan kerjaan kita, Pak. Nungguin waktu sholat. Saya punya testimoni sahabat kami di New York, Pak. New York sebelah mananya Padang. Ini serius, Pak. Kata teman saya muslim taat kerja di New York. Dia punya sahabat bestie lah, punya bestie orang India, tapi sudah lama sudah jadi warga negara Amerika. Orang India tuh pintar-pintar ya teman-teman semua. Jadi jangan aneh kalau jadi CEO Google segala macam itu dari orang India. Orang dia itu pintar-pintar. Walaupun bahasa Inggrisnya bahasa Inggris India ya. Ya, agak-agak aneh ya gitu ya. Itu kata si orang India yang sudah jadi warga negara Amerika itu, setiap hari ngeliatin teman kita itu kalau habis break dia sholat, sore dia sholat, menjelang pulang dia sholat, ada aktivitas rutin yang dilakukan. Sedangkan si India ini memang agamanya nonis ya. Dia sudah jadi seorang Katolik, tapi dia tidak aplikatif. Tidak menjalankan agamanya gitu kan. Dia bilang begini, kamu beruntung ya. Beruntung kenapa? Setiap hari ada yang kamu tunggu-tunggu. Kalau saya bekerja, supaya naik jabatan, dapat bonus segala macam, setiap hari seperti itu berulang-ulang seperti tidak ada ujungnya. Sedangkan kamu habis bekerja lelah, kamu pergi ke prayer room, maksudnya kamu sholat ke masjid. Sudah capek kamu ke prayer room lagi. Saya lihat kamu sering sekali ke prayer room. Ke ruang sholat maksudnya. Kamu beruntung. Agama kamu ini banyak memfasilitasi orang untuk ibadah. Sedangkan kami kadang seminggu sekali atau bahkan kadang jarang. Teman-teman semua. Jadi orang di luar Islam sekarang sedang banyak menyorot kita. Dulu dikira 5 waktu itu ribet. Mengganggu aktivitas. Ternyata 5 waktu itu hari ini menjadi sesuatu yang diinginkan orang-orang di luar sana. Nabi, teman-teman semua, Nabi pernah galau nggak? Saya tanya. Ada yang pernah baca sirah? Nabi pernah sedih tidak? Oh pernah Pak. Nabi sedih. Bahkan di tahun Isra Mi'raj ini tuh tahun paling sedih Pak. Namanya Amul Huzni. Tahun di mana Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, hijrah ke Taif, bukan mendapatkan sambutan tapi sambitan. Ya. Itu tahun yang sangat menyedihkan buat Nabi. Nabi sering sedih, Pak. Kalau Nabi sedih ngapain? Healing. Kalau di Padang ini healingnya kemana? Mana? Oh, Tapelau ya, pinggir pantai maksudnya. Apa nyebutnya tape? Tapau. Taplau. Oh, taplau tuh Tapelau gitu ya. Tapelau, gimana coba ini ya. Pronunciation-nya gimana? Ya pinggir pantai lah, ke pantai oke lah. Ya sama lah orang Jakarta pun kalau stres tuh ya paling larinya ke puncak gitu ya, atau ke pantai-pantai sekitar lah. Itu healing kita yang kalau orang banyak duit ya mungkin minimal ke Singapura atau ke Bali atau banyak duit banget ke Swiss biasanya gitu ya. Healingnya seperti itu ya. Nabi healingnya kemana? Di Mekah Madinah ada healing-healingan nggak? Tuh healing kemana? Sekarang pun healingnya bingung kemana oleh orang Mekah Madinah tuh. Tapi Nabi healingnya ternyata dalam sebuah riwayat yang sahih, kalau Nabi sedang pengen butuh healing, beliau panggil Bilal. Bilal ta'al, Bilal kesini. Arihna bis sholah. Istirahatkan kami dengan sholat. Artinya Bilal diminta azan. Nabi pengen istirahat, pengen rihlah, pengen healing Mbak, Bu. Pengen refreshing, pengen rekreasi, pengen piknik Nabi. Jadi Nabi menganggap sholat itu sebagai healing. Healing itu kan penyembuhan artinya ya. Terapi penyembuhan. Inilah sholat yang sebenar-benarnya sholat. Kalau orang Islam sudah mencapai sholat selevel ini, maka dijamin Masya Allah, Indonesia ini nggak akan pernah kekurangan. Indonesia ini negara yang amat sangat Allah berkahi, seharusnya. Saya Bapak Ibu, kadang-kadang ngiri kalau saya ke Timur Tengah ya, ke Kuwait, ke Qatar lah. Qatar ya. Teman-teman tahu nggak? Qatar itu negeri yang paling ya selain UAE ya,
Qatar itu negeri yang paling enak sedunia dah. Serius, ada yang pernah nyobain tinggal di Qatar nggak? Teman-teman semua, di negara-negara kaya Arab itu pajak nggak ada. Mobil murah, bensin sama air mineral, mahal air mineral. Jadi kalau antum semua ke sana, itu mobil kayak Ferrari, Lambo, Rolls Royce itu udah biasa aja. TKW kita aja sudah beli mobil-mobil canggih tuh, mobil-mobil mahal di sana. Karena nggak ada pajak di sana. Nggak ada pajak dan nggak ada pajak tahunan juga. Hidupnya Masya Allah, teman-teman tahu nggak? Di Qatar kita pernah menyaksikan sendiri teman-teman. Azan misalkan jam 12. Sebelum azan, masjid ditutup. Yang terjadi apa? Di luaran masjid, itu orang ngantri seperti mau nonton bioskop. Ya. Di sini kalau ada bioskop, di mana di bioskop sini? Yang besar. Banyak ya? Kalau sedang ada film yang bagus, film apa yang bagus ini? Avatar misalkan gitu ya. Pada ngantri kan di depan pintu ya. Itu orang Qatar ngantri di depan pintu masjid buat apa? Untuk sholat demi mendapatkan soft pertama. Maka ketika dibuka masjid, itu masih langsung berebut teman-teman semua. Lari. Untuk apa? Mengejar soft pertama. Karena mereka menganggap soft pertama ketika sholat itu adalah rizki yang harus mereka jemput. Allahu Akbar. Maka nggak aneh kalau Qatar hari ini menjadi negeri tertinggi income-nya sedunia dan negeri paling bahagia. Beneran bahagianya ya. Bukan survei ala-ala kayak kemarin disebutin Indonesia negara paling bahagia, saya nggak percaya itu ya. Ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman, begitupun di negara-negara lain ya. Atau gini, yang pernah umroh sama haji teman-teman. Umroh lah ya. Ketika azan berkumandang, teman-teman tahu nggak? Toko-toko di sepanjang Nabawi, sepanjang Haram itu langsung tutup kan? Langsung tutup atau dibiarkan begitu saja. Karena sang pemilik tokonya langsung sholat berjamaah. Ya, mereka nggak takut kehilangan, nggak takut apa. Ya. Sampai kita banyak mendengar orang-orang di Timur Tengah, terutama orang Saudi itu jarang sakit, orangnya kaya-kaya, sejahtera. Padahal dibanding Indonesia, kita ini surga dunia, Pak. Saya haji terakhir tahun 2024. Saya buka iPhone saya mau iseng, Pak, saya mau jamarat, mau ngelepas jumroh di siang-siang karena saya mau nafar awal kan. Ya, saya keluar tuh teman-teman jam 12. Tahu nggak? iPhone saya menunjukkan suhu berapa? 51 derajat. Dan tiba-tiba langsung shutdown, otomatis kan, mati kan kalau kepanasan kan, mati. Saya mengguyur air mineral ke kepala saya 1-2 menit kering. Makanya tahun itu banyak banget orang yang meninggal dunia. Ya karena saking panasnya. Indonesia mana pernah sepadang-padang apa sepanas-panasnya Padang berapa sih? 33, 34. Jakarta 33, 34. Sama di Saudi itu sampai 50, 51. Sudah setengahnya air mendidih, Pak. Maka antum kalau buka laundry di sana lu gampang aja. Cepat kering. Ya, teman-teman semua. Indonesia negeri yang sangat enak. Belum lagi kekayaan alamnya ya Rabbana. Indonesia itu di atasnya udaranya kaya. Dalam buminya kaya. Dalam lautannya kaya. Punya gunung emas. Tidak semua negeri punya gunung emas. Indonesia punya gunung emas. Tapi bagaimana kesejahteraan rakyat Indonesia hari ini? Saya tanya, Indonesia hutangnya banyak? Berapa? Ada yang tahu detail sekarang? Berapa ribu triliun? Ayo, by data. Terakhir kemarin sudah hampir 10 ribu. Sekarang sudah lewat sepertinya. Itu yang bayar siapa teman-teman? Ya Anda semua lah. Emang presiden yang bayar? Menteri tidak ada. Yang bayar kita semua ini. Yang bayar hutang puluhan ribu triliun itu kita teman-teman semua. Lewat apa? Ya kenaikan pajak, kenaikan segala macam. Antum merasa nggak kalau habis makan di restoran tiba-tiba dikenakan pajak? Teman-teman semua. Kan yang jual makan kan nggak mau dapat pajak kan? Akhirnya kita semua yang makan, kita makan saja harus bayar pajak teman-teman semua. Seperti itu Indonesia. Sebenarnya gini, kalau kata guru saya gini. Saya banyak
punya teman profesor yang kritis, tapi mereka memang kadang-kadang nggak didengar suaranya. Dia suka menitipkan pesan ke saya. Ustadz, antum kan followernya banyak, suka didengar gitu ya. Dia bilang gini, kata profesor saya. Kalau Indonesia dikelola dengan benar, semua hasil kekayaan alamnya dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya, sesuai dengan pasal 33, maka Indonesia sepertinya tidak akan pernah berhutang. Dan seluruh penduduk Indonesia nggak perlu bayar pajak. Emas kita luar biasa. Ya, nikel kita, saya kemarin di Raja Ampat teman-teman semua. Setahun lalu saya di Raja Ampat, itu nikel kita luar biasa. Nikel itu menjadi bahan baku baterai mobil listrik sekarang. Semua kekayaan alam luar biasa, tapi sayang tidak dikelola dengan maksimal. Yang ada di korupsi. Dan sedihnya yang korupsi ngakunya beragama Islam dan ngakunya mereka juga sholat. Artinya memang ada yang salah dengan sholat. Gitu ya teman-teman semua. Yuk, momen Isra Mi'raj jadikan sebagai momen kita untuk memperbaiki kualitas sholat. Itu ya Isra Mi'raj. Yang kedua tentang halal nih. Jadi saya disuruh, Ustadz tolong singgung juga tentang halal. Teman-teman semua, tahu nggak apa yang menyebabkan kita ini malas ibadah? Pernah malas nggak ibadah? Pernah futur nggak? Pernah. Atau anak ibu-ibu yang punya anak, pernah nggak anaknya susah sholat, membantah perkataan orang tua dan sebagainya? Pernah? Ya? Atau kadang-kadang teman-teman semua, kalau sekarang sih sedang rajin ya. Nanti kalau sendirian di rumah, pernah nggak malas? Malas tahajud, malas duha, malas baca. Pernah nggak seperti itu? Saya juga pernah, Mas Antum nggak pernah? Pasti pernah lah. Tahu nggak teman-teman semua? Ternyata sebahagian kekerasan hati yang terjadi pada diri kita itu disebabkan mungkin adanya asupan makanan yang tidak halal. Saya punya sekolah di Jakarta, di Depok tepatnya, sekolah Islam terpadu. Ada seorang tua yang curhat sama saya kan ketua yayasannya ya. Ustadz, anak saya kan udah sekolah Islam terpadu yang bagus. Pulang sekolah ikut TPA di masjid. Tapi kenapa sampai sekarang kalau sholat masih harus terus disuruh? Kadang susah banget. Kalau sudah asik main HP, itu azan dicuekin sama dia. Kadang masih membantah perintah orang tuanya. Yang salah di mana Ustadz? Sekolahnya ya nggak salah. Guru sekolahnya nggak salah, TPA-nya nggak salah, pola pendidikannya juga sudah benar. Saya bilang, coba Bu, nanti tanya sama Bapak, pernah nggak suami Ibu membawa ke rumah harta yang syubhat atau yang lebih parah lagi harta yang haram? Ya. Teman-teman, seorang muslim itu jangankan yang haram ya, yang syubhat saja sebaiknya dia hindari, apalagi yang haram ya. Teman-teman semua hati-hati dengan makanan haram. Teman-teman yang anak-anak Gen Z di sini, kalau ada yang FYP di TikTok rame, itu langsung dikejar nggak biasanya? Gitu ya, rame dikit langsung dikejar. Antum tahu nggak gimana proses pembuatannya? Pernah nggak menelaah? Banyak kasus kan? Di Solo, di Bandung, sudah puluhan tahun jualan bakso, baru menyebutkan bahwa bakso itu mengandung babi. 23 tahun dia jualan, yang jualannya pakai kopiah haji. Ya, pakai kopiah teman-teman semua, ternyata itu mengandung babi sudah puluhan tahun. Sudah berapa ribu orang yang makan bakso dia. Tuh. Ya kan? Memang dibutuhkan teman, itulah makanya ada badan halal sekarang ya. Supaya apa? Supaya tidak terulang lagi orang-orang pedagang-pedagang yang memberikan kandungan unsur yang tidak halal, babi dan sejenisnya, tapi nggak dikasih tahu. Ya. Kemarin saya bercanda, Babe Haikal itu teman saya teman-teman semua. Ketua badan halal sekarang itu Babe Haikal teman kami. Dulu sebelum jadi pejabat suka bareng-bareng di TV. Sekarang sudah susah ya diundangnya karena itu jadi pejabat. Ya, saya iseng pernah ngobrol sama Babe gini, Beh, kayaknya di Indonesia ini yang perlu bukan logo halal deh. Saya bilang. Apa yang perlu? Logo haram saya bilang. Saya kan kalau ngomong suka nyeleneh ya. Kok logo haram? Iya.
Karena insya Allah kalau kita muslim, semuanya akan diproses secara halal. Yang diperlukan logo haram supaya orang tahu, orang muslim tahu jangan ngedeketin. Tapi nggak dikabulkan sekarang ya. Karena logo haram kayaknya serem juga ya. Stempel haram, haram, haram gitu ya. Mirip kayak kita menyebutkan orang kafir ya, teman-teman. Ya, kafir kan kayaknya menakutkan ya. Bahasa kafir itu menakutkan. Di pemerintahan kalau saya ceramah, Ustadz nanti jangan ngomong kafir ya, ngomong non-muslim. Iya enggak? Jadi kafir tuh identiknya, wah kafir tuh gimana begitu ya. Padahal itu kan bahasa Quran. Ya. Tapi lebih suka disebut non-muslim. Saya bilang, bagusan juga kafir dibanding non-muslim. Kafir tuh kafaro, artinya yang tertutup, terhijab. Siapa tahu nanti terbuka kan? Kalau non-muslim artinya dia non-selamat. Dia nggak selamat. Cuman ya terlanjur begitu ya. Jadi saya kalau ngomong di pemerintahan, saudaraku non-muslim. Begitu Pak. Nggak saudaraku kafir, nggak ada yang mau tuh. Saudaraku orang-orang kafir, marah mereka Pak. Padahal kafir itu lebih terhormat loh. Kafaro itu bisa berubah nanti. Dapat hidayah, terbuka dia kan. Dia kan tertutup tuh terhijab. Nanti terbuka. Tapi orang nggak mau disebut kafir. Maunya non-muslim. Non tidak muslim orang yang selamat, bukan orang-orang yang selamat. Nah, lebih parah lagi kan sebenarnya. Cuman karena nggak ngerti ya udahlah gitu ya. Nah, logo haram itu dibutuhkan sebenarnya, ditempel haram, haram, haram supaya teman-teman semua ketika ada yang viral nggak langsung dikejar. Ya, cek dulu bagaimana proses pembuatannya teman-teman semua. Ini pentingnya halal, dan halal itu tidak melulu makanan. Teman-teman, saya kasih pilihan. Kalau ada 2 pilihan dosa, Anda milih korupsi apa milih makan daging babi? Ini andai. Jangan Anda harus memilih korupsi apa memilih makan daging babi? Pasti jawabannya adalah memilih korupsi, ya kan? Kalau daging babi tuh kita semua takut aja. Sebejat-bejatnya orang, kalau dia masih muslim, dia nggak akan mau makan babi. Tapi korupsi itu semua orang muslim bisa melakukannya, teman-teman semua. Padahal kan sama-sama haram. Jadi kita itu haramnya milih-milih. Babi nggak mau, korupsi mau. Tuh, pejabat kita begitu tuh. Ya. Babi dia nggak mau. Ya. Tapi kalau korupsi, ya aturlah begitu ya. Ya Allah, teman-teman semua sedih. Kalau ngomongin korupsi itu sedih, teman-teman. Saya dengan para ustadz yang lain pun kita ngomongin korupsi di grup kami. Yang paling kencang tahu siapa enggak? Ustadz Latif. Itu kalau ngomong ngejeplak langsung. Jadi kami itu berbagi tugas teman-teman semua di grup kami ini. Ustadz Hilmi, kata beliau, ya, saya bagian mengkritisi pemerintah di depan muka mereka langsung. Karena beliau sering diundang kan ke instansi pemerintah. Antum bagian mengkritisi lewat sosial media. Ini yang harus kita lakukan sebagai fungsi kontrol, check and balance supaya apa? Running well pemerintah. Rakyat mengkritisi itu bukan membenci. Karena kita, kalau kata Panji itu atasannya Presiden Republik Indonesia. Kita ini atasannya anggota DPR. Maka kritik dengan cara yang santun, yang elegan, tidak menyerang pribadi, tapi mengkritisi kebijakannya. Dan para pemimpin tidak boleh anti kritik. Kritik adalah suplemen yang baik untuk bekerja lebih maksimal. Gitu ya. Kembali ke halal teman-teman semua, inilah pentingnya halal. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita tenang teman-teman semua. Jadi kalau orang sudah asupannya semua halal, maka hidupnya akan tenang. Ya, teman-teman, kalau melihat orang-orang kaya, jangan selalu ngiri ya. Saya punya jamaah teman-teman semua di daerah elit di Jakarta, di daerah Menteng, Pondok Indah, teman-teman tahu ya. Itu kalau saya pengajian teman-teman semua, itu halaman rumah tuan rumahnya itu sudah seperti halaman showroom. Mobil-mobil mewah. Penampilannya glamor dan sebagainya. Teman-teman tahu nggak? Para istri-istri orang-orang kaya itu tidak semuanya happy. Kadang-kadang ada pengajian, ada yang curhat sama saya. Ustadz, suami saya. Ustadz, anak saya. Ustadz, segala macam. Di tengah glamoritasnya dia,
ternyata hidupnya hampa, sepi dan banyak masalah, teman-teman semua. Ya. Ya teman-teman semua, kalau ada sesuatu yang wah di mata Anda, jangan pernah ngiri. Harusnya Anda yang duduk di sini itu berbangga diri. Saya tanya, hadir di pengajian itu rezeki bukan? Rezeki bukan? Di antara berapa ribu orang Padang nih, berapa ratus ribu penduduk Padang? Ada yang tahu survei terakhir sensus? Di antara ratusan ribu atau jutaan penduduk kota Padang yang mungkin sedang di rumah hari ini, Anda yang dipilih Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat ini, di tempat paling mulia ini, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk duduk di sini mengikuti kajian ilmu yang kata Nabi, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Orang yang keluar rumah menuntut ilmu itu sedang jihad fisabilillah sampai nanti dia pulang lagi, Pak. Antum ini spesial. Makanya kalau ada orang ngiri sama orang yang ngaji, teman-teman semua. Bukan ngiri sama orang yang ke mall. Di Padang apa mallnya? Apa nama mallnya? Saya belum pernah ke mall di Padang. Pasto. Basko. Bukan Baskom ya. Basko. Oke. Ya. Jadi sebagian yang sekarang ke Basko dan hadir di Masjid Saka ini, itu antum semua harusnya berbangga diri. Karena Allah memilih Anda semua hadir di tempat ini loh. Di taman-tamannya surga yang banyak malaikat sekarang di sini. Ada yang lihat gak? Ada indigo di sini. Teman-teman semua, kata Nabi begitu. Majtama'a qaumin fi baitim min buyutillah. Barang siapa sebuah kaum duduk di rumahnya Allah, yatsluna kitab Allah, baca Quran, dari kita baca Quran ya, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka. Ngaji kayak begini. Apa hadiahnya? Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi. Tidak akan diturunkan kepadanya kecuali sakinah. Bapak, Ibu, teman-teman semua, Anda semua dipastikan dapat sakinah. Apa itu sakinah? Tenang, tentram, bahagia. Maka kalau galau itu jangan ke kafe, jangan ke klub malam, jangan ke diskotik, datang ke pengajian, dapatnya sakinah, teman-teman semua. Itu Rasul yang bilang, ya ibu-ibu sedang masalah dengan suami, ada di sini yang bermasalah dengan suaminya, jangan pelariannya ke tempat yang lain, datangnya ke pengajian. Ya. Juga jangan perlu curhatlah di sosial media, teman-teman semua. Ada nggak yang sedang galau sekarang hobinya curhat di sosmed? Hati-hati ya. Curhat di sosmed itu tidak menyelesaikan masalah, tapi malah mengumbar aib. Ya. Yang kedua kata Rasul, wa ghasiyatuhumur rahmah, ditaburkan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan malaikat sedang menaungkan sayapnya di sini, sedang melindungi kita teman-teman semua. Naudzubillah, kalau ada pesawat jatuh, itu insya Allah nggak nimpa kita, amin. Bisa nggak orang sedang diam tiba-tiba ketabrak pesawat? Bisa teman-teman semua. Lagi diam tiba-tiba ketabrak pesawat jatuh, ada itu. Tapi kalau kita ngaji, jaminan Nabi ada sayap malaikat yang sedang melindungi kita. Kisah nyata teman-teman semua, pernah dengar kejadian tsunami di Banten, di Anyer, yang menewaskan grup band Seventeen? Kecuali vokalisnya Ivan, teman saya itu alhamdulillah selamat. Ya. Itu di daerah Anyer, namanya Pantai Anyer ya. Tahu nggak teman-teman semua, di sana tuh ada namanya Nurul Fikri Boarding School. Itu mepet sama itu apa namanya, tap laut ya. Pinggir-pinggir pantai lah. Aping itu kalau kena tsunami pasti selesai lah itu. Tahu nggak teman-teman semua? Itu kejadiannya maghrib. Kalau yang Seventeen itu kan sedang konser ya, sedang ada gathering ya. Dengan karyawan PLN kalau nggak salah. Ini sedang merojaah Quran teman-teman semua. Tahu nggak? Yang harusnya terhanyut tersapu tsunami, gedung yang dipakai merojaah Quran itu dan para santrinya semua selamat. Saya banyak keliling Indonesia ke tempat bencana. Terakhir 2 tahun lalu ke Palu. Ya, saya di Palu itu menyaksikan banyak masjid yang menaranya miring. Bukan kayak menara Pisa, enggak. Menaranya memang miring. Ya, menara miring sebagai simbol bahwa ini masjid pernah dulu kena tsunami dan nggak dibangun sampai sekarang, tetap jadi monumen. Miring teman-teman semua. Ya, saya ke tempat
di Palu tuh likivasi, ya tahu teman-teman likivasi ya? Likivasi itu digulung. Misalkan Anda di sini, itu Anda diputar ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Saya di sebuah perkampungan Bapak sekalian, saya di sebuah perkampungan yang dulu itu bekas kampung yang terkena likivasi. Makanya masih ada bau-bau anyir darah gitu. Karena di bawah itu banyak mayat. Dibilang Ustadz, ini daerah dulu adalah kampung tempat sabung ayam. Makanya bau anyir begitu kerasa teman-teman. Ya. Jadi Allah itu kalau mau mengazab orang itu gampang banget. Dan celakanya kalau Allah mau mengazab itu yang soleh pun kena. Enggak yang salah aja tapi yang soleh pun kena. Gitu ya teman-teman semua. Jadi intinya antum semua berbangga diri bisa hadir di sini. Ya ini bentuk dari kita sedang meniti jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkahnya menuju sebuah majlis ilmu, maka Allah ringankan langkahnya menuju surga. Teman-teman semua, pesan terakhir dari saya, karena kita masih dalam nuansa duka cita, di mana bencana Sumatera pun baru lewat 1 bulan. Teman-teman kita ya selain di Sumbar ini pun teman-teman kita di Sumatera Utara, teman-teman kita di Aceh sana mengalami penderitaan yang luar biasa. Antum semua ada yang kena korban banjir nggak di sini? Alhamdulillah ya, selamat ya di sini semua ya. Maka sebagai bentuk ikhtiar kita untuk membantu saudara-saudara kita, maka saya silakan panitia yang ingin berkeliling untuk sunduk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Saya kesini hadir atas kolaborasi panitia dengan lembaga yang bernama AKSI, Aliansi Kemanusiaan Indonesia. Mereka bergerak, saya tahu sendiri, mereka bergerak ke seluruh daerah bencana, ya ke Aceh Tamiang, ke Aceh juga, lalu ke Sumatera Utara, ke Sumbar juga. Insya Allah, jadi mereka adalah tim yang sangat terpercaya untuk menitipkan bantuan kita bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana. Silakan tim dari panitia berkumpul, kita iringi dengan berselawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jazakumullah khair teman-teman semua. Terakhir dari kami teman-teman semua, salat itu penolong bagi orang beriman. Wasta'inu bisabri wassalah. Salat digandengkan dengan sabar. Jadi teman-teman semua, jika hari ini sedang mengalami kegundahan, kegalauan, atau sedang kena musibah, apapun musibahnya, maka pertolongannya cuma 2, salat dan sabar. Kita ini semua pasti nggak diuji. Pasti teman-teman semua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia, apakah kalian dibiarkan berkata kami ini beriman sebelum diuji?
kita semua pasti kena ujian. Apa ujiannya? Soalnya 5 saja. Semua manusia ujiannya pasti 5. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Semua orang ujiannya 5 kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, yang pertama tadi apa? Khauf. Ketakutan. Yang kedua, ju'. Apa itu? Kelaparan. Ketiga, naqsi minal amwal. Kekurangan harta. Wal anfus. Kehilangan jiwa. Was samarat. Buah-buahan ya. Kalau kata mufassir, buah-buahan ini bukan buah-buahan artinya, tapi kebangkrutan. Jadi semua orang itu ujiannya sama teman-teman semua. Ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kebangkrutan. Kita pasti akan mengalami salah satu di antaranya. Namun tenang, kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayatnya, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang, siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman semua, orang beriman itu kalau diuji cukuplah dia berkata inna lillahi, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah semua dikembalikan teman-teman semua. Ya, saya doakan antum semua diberikan keberkahan hidup, pertolongan hidup, keselamatan hidup. Yang sedang punya hajat segera Allah kabulkan hajatnya. Coba teman-teman di kiri saya, akhwat, hajat yang paling banyak antum doakan sekarang apa? Pengen apa? Hah? Mau umroh, apa lagi? Mau nikah, apa lagi? Hah? Hah? Apa? Nggak dengar saya. Mau setoran 30 juz, mau hafal 30 juz, insyaallah ya. Semuanya yang mau umroh bahkan haji insyaallah. Teman-teman semua yang mau punya jodoh, yang mau setoran hafalannya semoga mungkin nanti ya. Atau siapapun di sini yang mungkin sedang sakit, ada orang tuanya sedang sakit, atau mungkin suaminya sedang butuh pekerjaan, segala macam hajatnya, semoga Allah mudahkan hajatnya, semoga Allah segera kabulkan hajatnya dengan pengkabulan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum saya akhiri, saya panggil rekan kami dari aksi. Silakan Pak Kukuh untuk melanjutkan. Terima kasih. Pada ini berdosi telah menyampaikan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari hikmah dari peringatan Islam, kemudian tentang hal wasiat dan menjadi penyintas di dalam Sumatera